Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Asrinul Mahmud, utusan dari kelompok 1, yakni mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Adapun pembahasan makalah kita pada hari ini adalah landasan filosofis, permasalahan, tujuan, dan dasar pemikiran profesi guru. Jadi, pembahasan pertama adalah pengertian etika. Etika atau etimologi ini berasal dari kata Yunani yaitu ethos. Ethos ini yang berarti karakter, kelakuan, ataupun kebiasaan terhadap seseorang. Etika ini bermakna sekelompok asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, sopan santun, adat, kebiasaan, dan juga nilai mengenai benar atau salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nah, adapun macam-macam etika ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif ini adalah yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Kemudian yang kedua yaitu etika normatif. Adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Kemudian pengertian profesi. Secara etimologi, profesi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan kemampuan, mampu, atau ahli. Sedangkan secara terminologi, profesi ini berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Jadi pada intinya suatu profesi ini harus memiliki 3 pilar pokok. Yang pertama pengetahuan, keanggotaan, kemudian yang terakhir adalah persiapan akademik. Dalam pengertian lain juga, profesi ini adalah suatu pekerjaan yang memerlukan atau menuntut keahlian dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah pengertian guru. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Bismillah, perkenalkan nama saya Gilang Awal Ramadan selaku pemateri kedua dari kelompok 1 yang akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya Andi Asri Ainul Mahmud. Adapun materi kita yang kedua yaitu landasan filosofis pendidikan. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein atau philos yang berarti cinta dan sophos atau sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Contoh manusia ideal yang menjadi tujuan pendidikan tersebut antara lain manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan seterusnya. Oleh sebab itu, pendidikan bersifat normatif dan mesti dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Tatang S. 1994, mesti terdapat momen berpikir dan momen bertindak. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa dalam rangka pendidikan itu terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Momen studi pendidikan yaitu saat berpikir atau saat mempelajari pendidikan dengan tujuan untuk memahami atau menghasilkan sistem konsep pendidikan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran etika profesi keguruan.
Dasar pemikiran etika profesi keguruan mengacu pada serangkaian prinsip, nilai, dan keyakinan yang membentuk kerangka kerja untuk perilaku yang etis dan profesional dalam konteks pendidikan. Dalam konteks dasar pemikiran ini terbagi menjadi beberapa hal atau terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan. Dasar pemikiran ini mengakui bahwasanya pendidikan memiliki peran sentral dalam pembentukan individu dan masyarakat. Guru memegang peran penting dalam proses ini, dan karenanya mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi pembelajaran dan perkembangan siswa dengan cara yang positif dan beragam. Yang kedua yaitu martabat individu. Dasar pemikiran ini menegaskan pentingnya menghormati martabat setiap individu. Guru diharapkan dapat memperlakukan siswa dengan hormat, mengaku keunikan, potensi, dan hak-hak mereka sebagai individu. Kemudian aspek yang ketiga yaitu keadilan atau kesetaraan. Etika profesi keguruan menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua siswa, tanpa memandang ras, gender, agama, latar belakang sosial, atau kemampuan akademik. Guru harus memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dalam pendidikan. Kemudian aspek yang keempat yaitu pertumbuhan profesional. Dasar pemikiran ini mencakup pengakuan akan pentingnya pengembangan diri dan pertumbuhan profesional bagi seorang guru. Guru diharapkan untuk terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman mereka tentang praktik pengajaran yang efektif. Itulah tadi materi presentasi dari kami kelompok 1. Sebagai kesimpulan bahwasanya pendidikan berpartisipasi mengantarkan suatu bangsa pada suatu tujuan mulia untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan taraf kebudayaan bangsa tersebut. Salah satu pernyataan yang mengatakan bahwa semakin tinggi dan majunya tingkat pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula budaya dan kehidupan sosial warga negara tersebut. Terlepas dari tidaknya pernyataan ini, dapat diambil satu premis bahwa pentingnya pendidikan akan menentukan nasib suatu bangsa pada suatu waktu yang akan datang. Oleh karena itu, tidak ada lagi tawar-menawar bahwa pendidikan merupakan satu prioritas yang harus diutamakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan suatu bangsa. Sekian dari kami kelompok 1, saya Gilang Awal Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah tutur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.